about more than 2 months ya, lebih daripada 2 bulan. We have studied about Duolingo, and then I wanna ask you about Duolingo. Saya ingin bertanya kepada kamu ya, your perception, pendapat kamu tentang Duolingo. Okay, the first, what do you think? Do you think Duolingo can be used to learn a language? Menurut kamu, Duolingo itu bisa dipakai untuk belajar bahasa atau tidak? Yes, bisa ya. Please loudly, yang kuat ya. Why? Kenapa? Loudly, yang kuat. Mengenal kosakata baru. Mengenal kosakata baru. Menambah bahasa. Menambah Bahasa. pengetahuan tentang bahasa. What else? Ini siapa namanya? Aulia. Aulia, what do you think about Duolingo? Do you think it can be used to learn a language? Bisa digunakan untuk belajar bahasa? Ayunda, what do you think? What's your perception about Duolingo? Can be used to learn a language, Duolingo? Duolingo bisa digunakan untuk belajar bahasa? Yes. Why? Kenapa? Karena dalam Duolingo ada belajar bahasa asing, beberapa bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu saya bisa menambah kosakata baru, jadi semakin bisa melancarkan. Selain kosakata, apa lagi yang dipelajari dalam Duolingo? Memperbaiki kesalahan-kesalahan. Memperbaiki kesalahan grammarnya. Kemudian, apa lagi Kak? Dalam Duolingo yang kamu pelajari apa aja tuh kok bisa dibilang dia bisa dipakai untuk belajar bahasa? Ada terjemahannya disediakan. Ya, kemudian ada latihan ya, latihan menerjemahkan dari mana ke mana? Dari bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris yang ke Inggris. Kemudian Kak, apalagi fiturnya di Duolingo yang sudah pernah kamu pelajari? Listening ada nggak listening? Ada, mendengarkan. Fitur apa aja lagi yang ada? Fitur apa? Fitur apa lagi yang ada? Listening ada ya, mendengar ada. Berbicara ada nggak? Ada. Ada disuruh bicara di situ? Ada Bu. Ada. Kamu? Ada. Menyusun kata ada? Ada Bu. Iya. Jadi banyak fitur ya, banyak fitur yang disediakan untuk belajar bahasa. Oke. The second, have you ever break practice with Duolingo? Pernah nggak dari mulai kita download, from the first time you download the application, have you ever break, berhenti ya, nggak mainkan Duolingo? Dwi? Pernah. Selalu? Jarang? Jarang. Jarang ya. Siapa? Pernah. Jarang nggak main? Jarang nggak main, berarti seringan main? Jarang. Kamu pernah break? Pernah nggak mainkan Duolingo? Pernah. Alasannya nggak dimainkan, apa itu faktor utamanya? Nggak ada paket. Kemudian? Males. Lupa. Kemudian yang gitu ya? Males. Lagi apa lagi? Nggak ada disuruh guru ya? Nggak ada disuruh guru. Terus apa lagi Kak? Apa lagi Bang? Oke ya. There are so many feature in Duolingo. Ada banyak sekali fitur di Duolingo. What feature do you like more? Feature apa yang paling kamu sukai di Duolingo? Ayunda? Speaking ya. Kalau kamu? Menyusun kata. Kata? Fitur yang paling kamu sukai? Menerjemahkan. Bani bisa apa namanya? Hah? Mendengar. Dwi? Menyusun kata ya. Oke. What do you think the most difficult session in Duolingo? Session yang paling sulit di Duolingo? Belajar
legendaris. Kata legendaris ya. Kalau menyusun kata apa semua sangat sulit. Yang lain-lain? Listening, do you think listening is difficult or not? Mendengar sulit nggak? Nggak sulit ya. Menerjemahkan? Menerjemahkan sulit. Dari mana ke mana yang sulit? Dari bahasa Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia? Dari Inggris ke Indonesia. Dari Indonesia ke Inggris. Nah, Ayunda dari Indonesia ke Inggris. Kalau kamu? Dari Inggris ke Indonesia. Menyusun kata nggak sulit ya. Kemudian speakingnya sulit apa enggak? Speakingnya sulit. Kadang ada yang sulit. Diomongkannya dia nggak mau ini warna birunya. Oh, berarti itu kurang jelas. Voice-nya berarti tidak jelas. Jadi dia nggak baca gitu kan? Oke. Kemudian di Duolingo itu kan ada fitur reminder ya, pengingat dan notifikasi juga. What do you think about that? Wait, kan ada pengingat nih. Dwi, hari ini kamu belum main? Ada ya? Kemudian notifikasi juga ada. Hari ini dapat berapa XP-nya, itu kan notifikasi ya kan? Nah, itu menurut kamu gimana gitu? Untuk mengingatkan belajar di Duolingo. Mengingatkan kita kembali untuk belajar di Duolingo. Kamu dapat fitur reminder sama notifikasi atau tidak di email? Ada? Di emailnya nggak pernah buka? Nggak pernah ingatkan gitu? Ada kan? Ada kan? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada ya, selalu diingatkan kalau belum main. Biasanya nih wajib main nih, hari ini belum ada main gitu ya. Kemudian what do you think of Duolingo Language Skill Assessment? Bagaimana pendapat kamu tentang latihan-latihan yang ada di Duolingo? Menjemukan, membosankan, terlalu sulit, terlalu mudah, atau gimana? Beragam ya. Kadang sulit. Kadang-kadang ada juga yang sulit, kadang-kadang ada yang mudah juga. Membosankan apa enggak? Karena dia berulang-ulang. Membosankan enggak? Enggak membosankan ya. Kira-kira pas enggak dengan apa yang kamu pelajari di sekolah? Pas materinya ya. Tidak ketinggian ya, ataupun tidak kerendahan. Tidak ya. Do you think Duolingo can improve your academic self-efficacy? Menurut kamu bermain Duolingo itu bisa meningkatkan efikasi kamu apa enggak? Efikasi itu keyakinan bahwa kita bisa menjawab, menghadapi semua tantangan yang ada. Menurut kamu Duolingo itu bisa meningkatkan academic efikasi kamu apa enggak? Bisa ya? Bisa ya, lebih pede gitu ya. Yakin? Bisa jawab? Yakin? Yakin apa enggak Mari? Ketika ada soal nyusun kata, tiba-tiba ada stres duluan kan? Enggak gitu kan? Pasti bisa dijawab kan? Bisa ya. Kenapa bisa dijawab? Karena penjelasannya juga ada, boleh selalu diulang. Oh, selalu diulang, penjelasannya ada. Kalau salah ada apanya? Ada koreksi, koreksian. Jadi jawaban yang benar ketahuan ya. Kemudian, do you think you can finish all the tasks in Duolingo? Menurut kamu bisa menyelesaikan semua latihan yang ada di Duolingo? Bisa? Yakin? Yakin sekali? Yakin sekali ya. Nah, yang ke-11 nih. Do you gain self-confidence when you finish the task? Ketika kamu bisa menyelesaikan tasnya, kamu percaya diri apa enggak? Percaya diri kan? Apalagi legendarisnya udah siap, ore gitu kan, bawaan yang bilang ore gitu kan, kayak Salimah tadi, ya kan, mau gitu ya, dapat 100. Kemudian what kind of problem did you face while practicing at Duolingo? Apa masalahnya yang sering dihadapi di Duolingo? Kadang-kadang sering ini Bu, apa namanya, typo gitu, terus salah gitu. Oh, karena kamu tidak teliti jadi typo, salah ketik ya. Terus jawaban jadi salah. Asal apanya? Voice-nya tidak jelas karena suaranya yang kurang keras. Suaranya Google kayak manusia gitu. Oh, ada juga beberapa voice yang nggak jelas gitu ya. Yang nggak jelas karena katanya nggak biasa kita pakai gitu ya. Kemudian apa lagi yang sering terjadi? HP-nya. Sama HP ada masalah nggak? Masih.
Ada apa enggak? Ada yang nggak bisa bu, ini udah kebanyakan nih. Terus harus dihapus memonya ya kan? Memori HP juga berpengaruh. Kalau sudah kepenuhan, maka Duolingo-nya kamu hapus ya kan? Ya kan? Pernah hapus Duolingo? Enggak. Siapa yang pernah hapus Duolingo? Nih, Pak Ari pernah hapus. Masalahnya kenapa dihapus? Kepenuhan? Apa? Kepenuhan memori ya. Memangnya HP kamu bacaan memori siapa? Oke ya. Will you continue? Akankah kamu terus melanjutkan? Or stop practicing atau stop bermain Duolingo after this course finish? Setelah kelas kita ini selesai, kamu tetap bermain atau stop bermain Duolingo? Dwi? Tetap bermain? Tetap. Ayunda? Tetap ya. Tetap bermain atau dihapus saja Duolingo-nya? Stop. Kenapa di stop? Kenapa di stop? Memorinya kepenuhan. Tetap. Kakak? Ini Pari? Stop. Kenapa di stop? Yakin memorinya kepenuhan apa males? Apa? Hah? Tetap main ya. Nah nih, do your friends failure and achievement affect your self-efficacy to learn or not? Ketika teman kamu kegagal, kan kita mengikuti seseorang ya di Duolingo. Kita lihat di situ ada yang pernah masuk liga kan? Pernah masuk liga, ada yang posisinya di bawah, ada yang posisinya di atas. Kira-kira mempengaruhi self-efficacy kamu atau tidak? Mempengaruhi ya. Mempengaruhi untuk tetap lanjut main atau untuk down nggak main lagi? Tetap lanjut main ya. Oke. Do vicarious experience, apakah pengalaman perwakilan mempengaruhi efikasi kamu? Pengalaman perwakilan itu ada yang terkirim di liga, itu mempengaruhi efikasi apa enggak? Mempengaruhi keyakinan kamu apa enggak ketika kamu sudah terkirim ke liga? Dwi, udah sampai liga berapa tuh? Yang berapa liga udah Dwi? Liga emas, liga perak, liga perunggu udah. Ketika terkirim ke liga, termotivasi enggak? Termotivasi ya. Ayunda udah pernah terkirim ke liga? Belum, kakak udah pernah terkirim ke liga? Belum ada yang pernah terkirim ke liga ya? Oke ya. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Good afternoon to you all. Selamat sore buat kamu semua ya. Mudah-mudahan hasil interview kita hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.